Presiden Jokowi yang sekarang sudah nggak malu-malu lagi menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Memang sih, sebetulnya, memang kode-kode ini sudah terlihat dari dulu sebetulnya. Tapi, belakangan ini lebih santer lagi, kemudian lebih jelas lagi kode-kodenya bahwa memang Presiden ini berpihak kepada kubu 02, Prabowo dan Gibran. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang sekarang sudah nggak malu-malu lagi menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Memang sih, sebetulnya, memang kode-kode ini sudah terlihat dari dulu sebetulnya. Tapi, belakangan ini lebih santer lagi, kemudian lebih jelas lagi kode-kodenya bahwa memang Presiden ini berpihak kepada kubu 02, Prabowo dan Gibran. Ya nggak masalah sih sebetulnya. Cuman, cumannya ini yang harus kita bahas di video ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Nah jelas ya, keluar tangan Presiden Jokowi dengan gestur angka 2 seperti ini. Itu kan memang terjadi kemarin ketika Presiden Jokowi ada di Magelang. Ketika kemudian rombongan Presiden Jokowi ini lewat, masyarakat Magelang ini meneriakkan Ganjar Mahfud, Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Lalu kemudian Presiden Jokowi tidak menunjukkan wajahnya, hanya tangannya yang keluar, kemudian menunjukkan gestur nomor 2. Bahwa ini menunjukkan keberpihakannya, sudah nggak malu-malu lagi menunjukkan dukungannya kepada anaknya. Nah, kalau misalkan memang Presiden Jokowi, Presiden kita ini sudah berubah. Memang sudah kita menyadari sudah berbulan-bulan yang lalu. Kita juga nggak masalah sebetulnya kalau misalkan memang Presiden Jokowi ini mau mendukung, apalagi ini adalah anaknya sendiri. Siapa sih, orang tua mana yang nggak akan mendukung anaknya untuk maju di kontestasi? Tapi, ini cuman yang saya bilang di awal tadi, cara-caranya ini loh. Cara-caranya, kemudian yang kalau boleh dibilang kita, meskipun sebetulnya tampak jelas, tapi kita tidak bisa membuktikan ada abuse of power. Mulai dari putusan MK yang memang belum terbukti. Kita semua tidak bisa membuktikan, tapi secara telanjang, secara kasat mata ini jelas terlihat ada intervensi di sana. Lalu kemudian ada pengerahan aparat desa beberapa waktu yang lalu. Ini juga terlihat. Lalu kemudian adanya campur tangan aparat TNI dan Polri yang memang kalau kita buktikan, memang sulit untuk membuktikan itu. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, ini pasti ada konektivitas ke sana. Karena Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi di negara ini. Dari semua lini, dari lini apapun. Dan sekarang, yang lebih berbahaya lagi adalah ketika Presiden Jokowi kemudian turun ke bawah, kemudian membagikan bansos, yang itu sebetulnya adalah tugas dari Menteri Sosial, tapi dibajak oleh Presiden. Bahkan nggak cuma Presiden loh, yang bukan hanya membagikan, tapi mereka menyebutkan, lalu menegaskan ini bahwa ini adalah bantuan dari Presiden Jokowi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, lalu kemudian juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Mereka adalah menteri-menteri yang ada sekarang membantu Presiden Jokowi di kabinet, lalu kemudian mereka adalah ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Mereka mengklaim bahwa seolah-olah bansos ini adalah dari pribadi Presiden Jokowi. Bahkan Zulhas beberapa waktu yang lalu juga mengatakan bahwa
kalau misalkan ingin bansos ini diteruskan, ingin bansos ini kemudian lancar lagi di periode berikutnya, maka jangan salah pilih, pilihlah anak Presiden Jokowi. Itu yang terjadi. Jadi mereka mempolitisasi bansos ini, yang sebetulnya bansos adalah dari uang rakyat, dari uang masyarakat, pajak rakyat, kemudian digunakan untuk membantu masyarakat yang lain. Tapi diklaim ini adalah dari Presiden Jokowi. Nah, itulah yang kemudian kita bilang bahwa ini adalah politisasi bansos. Dan sekarang kalau kita melihat, yang seperti yang saya sampaikan tadi, Presiden, kemudian menteri-menteri yang lain yang tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto, ini membajak pekerjaan dari Menteri Sosial. Kenapa sih harus Presiden Jokowi sendiri yang turun? Padahal Menteri Sosialnya bisa. Harusnya kan seperti itu. Kalau dipikir secara logika, ini adalah pekerjaan Menteri Sosial. Tapi Presiden Jokowi merasa penting untuk turun ke bawah, langsung kepada masyarakat, membagikan bantuan sosial. Bahkan kalau kita kemarin melihat data, impor beras kita saat ini tertinggi. Tiba-tiba menjelang pemilu, impor beras kita tertinggi. Nah, ini buat apa? Ya dibuat dibagiin untuk bansos. Itu sekarang. Nah, kenapa Presiden Jokowi harus merasa melakukan ini? Harus merasa turun ke bawah langsung? Ya untuk mengkampanyekan atau untuk mempromosikan bantuan sosial ini kepada masyarakat, kemudian memberikan stigma bahwa kalau kalian ingin ini terus dilanjutkan, silakan pilih anak saya. Seolah-olah kan yang kita tangkap seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok sekarang ada di Jawa Tengah? Nah, ini kemarin sudah sempat dibahas oleh Pak Ganjar Pranowo. Ketika Pak Ganjar kemudian berkunjung atau kampanye ke Jawa Tengah, Pak Ganjar kan mengatakan, habis ini pasti ada yang ngikutin, lihat aja. Nah, sekarang terbukti. Nah, pertanyaannya kan sekarang kenapa kok Presiden Jokowi harus datang sendiri ke Jawa Tengah? Karena suara atau elektabilitas Prabowo Gibran di Jawa Tengah ini ancur-ancuran, anjlok. Apalagi setelah debat 2 hari yang lalu. Ini kan membuat masyarakat kita menyadari bahwa, oh ternyata memang seperti ini. Kesimpulan sangat besar yang akan nanti membuat kesimpulan-kesimpulan yang lain adalah satu, bahwa Gibran bukan Jokowi. Bahwa kalau misalkan ingin negara ini diteruskan, pemerintahan ini berjalan mulus penerus Presiden Jokowi, ya bukan Gibran. Masyarakat sudah mulai sadar itu. Ketika dipertontonkan kemarin di debat bahwa Gibran seperti itu, dia adalah orang yang tidak punya adab, tidak punya etika kepada seorang lawan debatnya, 2 orang lawan debatnya. Itu yang menunjukkan watak aslinya. Topengnya kemudian terbuka, masyarakat kemudian terbuka lebar mata dan hatinya. Maka kalau tidak heran kalau misalkan kemudian relawan Gibran yang katanya bolone mase itu kemudian memberikan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kembali lagi ke Jawa Tengah. Suara dari Prabowo Subianto dan Gibran, elektabilitasnya memang di Jawa Tengah ini agak sulit untuk naik, stagnan seperti itu. Nah, dengan adanya kejadian 2 hari yang lalu, debat itu kan kemungkinan besar maka akan semakin merontokkan suara mereka. Suaranya akan semakin anjlok, akan semakin ancur-ancuran. Karena kalau kita tahu, Jawa Tengah adalah basisnya PDI Perjuangan, adalah basisnya Pak Ganjar Pranowo, kemudian di sana ada Gibran juga. Mereka ini sedang memperebutkan basis masyarakat Jawa Tengah. Nah, Presiden Jokowi merasa perlu untuk melakukan itu, kemudian memberikan bantuan sosial. Tapi yang terjadi bukan hanya di Magelang, di Salatiga pun, ketika Presiden Jokowi lewat, ini masyarakat di sana meneriakkan nama Ganjar Mahfud. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa masyarakat ini sudah sadar bahwa memang penerus dari Presiden Jokowi bukan Prabowo Gibran, tapi Ganjar Mahfud. Nah, ketika masyarakat ini kemudian diberikan bantuan sosial, kemudian mereka menerima itu, ya mereka terima. Mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk menerima itu dan mereka tidak akan mau menolak itu. Tapi masalah pilihan, oh nanti dulu. Mereka akan tetap memilih Ganjar Mahfud. Nah, makanya meskipun Presiden Jokowi sekarang berkunjung ke Jawa Tengah, kemudian bersama dengan Ibu Iriana dan secara masif akan membagikan bantuan sosial, demi untuk supaya apa? Menaikkan elektabilitas dari suara Prabowo Gibran, kemudian didukung dengan
lembaga survei yang sudah mengeluarkan hasil surveinya bahwa suara Prabowo Gibran ini elektabilitasnya teratas, itu tidak akan mempengaruhi suara masyarakat yang ada di level akar rumput, yang ada di level bawah. Nah, itulah yang bagi saya adalah wujud kepanikan dari seorang Presiden Joko Widodo. Ketika elektabilitas dari pasangan Prabowo Gibran ini kemudian stagnan, tidak kunjung naik, maka Presiden merasa perlu untuk turun tangan. Bahkan kalau boleh dibilang sekarang Presiden kita ini bisa jadi berasa tim ses begitu. Tim sukses, iya kan? Dia harus merasa turun ke bawah untuk menaikkan elektabilitasnya anaknya Prabowo Gibran. Nah, ini yang kemudian membuat sekarang sentimen negatif kepada pemerintahan Presiden Jokowi semakin tinggi. Lalu kemudian kemarin sempat berhembus isu bahwa akan ada menteri yang mundur, tapi kemudian dibantah oleh pihak istana, dibantah sendiri oleh menteri yang bersangkutan. Nah, itulah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi sudah mulai menurun, lalu kemudian juga menteri-menteri terbaiknya juga sepertinya sudah mulai kegerahan ada di dalam, sudah nggak nyaman dengan kondisi yang sekarang, karena Presiden kita sudah berbeda jauh dengan Presiden kita beberapa bulan yang lalu. Di saat Presiden belum menunjukkan gestur-gestur berpihak kepada salah satu pasangan calon, tapi sekarang secara tidak malu-malu lagi, secara nyata, secara terlihat terbuka di depan mata publik bahwa Presiden Jokowi memang sekarang benar-benar mendukung anaknya, benar-benar mendukung Prabowo Gibran. Tapi kita nggak masalah. Yang penting jangan sampai kekuasaannya kemudian digunakan untuk melanggengkan ini semua, menggunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan berbagai cara. Kalau misalkan itu terjadi, kita sebagai masyarakat tidak akan tinggal diam. Kita akan terus ada di posisi sekarang ini, yakni posisi tetap mendukung adanya demokrasi, mempertahankan amanat reformasi tahun 98 sampai sekarang demi untuk Indonesia unggul di 2045. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk Presiden rasa tim ses. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jokowi bukan kita lagi.